Halo kakak-kakak dan teman-teman semua, selamat siang, selamat datang di video penjelasan saya mengenai proyek oceanografi fisika mengenai pengolahan data dengan Excel, kemudian dijadikan grafik melalui software Grapher. Oke, ini mungkin saya merekam itu sudah agak lama ya, karena saya sudah berulang kali rekam ulang, karena ada sedikit kesalahan saya rekam ulang. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja. Let's go. Oke, jadi kita sudah sampai di tabel Excel di mana kita akan mengolah data. Jadi untuk di kelompok saya sendiri, saya kebagian untuk mengolah data dari kedalaman 30 sampai kedalaman 39. Oke, jadi tahap pertama kita akan memasukkan data-data yang sudah kita dapatkan dari tabel data ini. Ada data kedalaman, data temperatur, dan data salinitas. Oke, kita akan pindahkan pertama ini data depth, kedalaman. Sini, kita akan ambil data dari sini. Oke, selanjutnya ada data temperatur, kita ambil dari sini, dan data salinitas kita ambil juga dari sini. Oke, kita sudah memiliki data temperatur, data salinitas, serta data kedalaman. Selanjutnya kita akan mencari P atau mencari pressure tekanan. Oke, untuk mendapatkan nilai P, jadi kita harus menggunakan rumus yang sudah disediakan oleh kakak asisten. Itu rumus untuk menghitung P di sini yaitu menggunakan rumus rho G A dikali 10 pangkat min 4. Oke, jadi kita masukkan. Rho air itu memiliki nilai sebesar 1025 dan dikalikan dengan nilai gravitasi yaitu 9,81. Kemudian dikalikan dengan H atau kedalamannya, itu kita ambil dari sini. Kemudian dikalikan dengan 10 pangkat min 4. Oke, kita sudah mendapatkan nilai P. Lanjut, kita akan mencari nilai sigma nol. Atau sigma nol itu dari rumus ini itu adalah densitas pada tekanan atmosfer. Oke, rumusnya seperti yang bisa kita lihat di sini. Rumusnya itu kita masukkan ya negatif ya. Jadi positif, iya negatif, negatif 0,093 ditambah 0,8149 dikalikan dengan itu di sini dikalikan apa? Dikalikan dengan satu dikalikan dengan salinitas. Salinitas ini tadi ini ya. Oke, dikalikan dengan salinitas. Kemudian dikurangi 0,0000482 kalikan dengan nilai salinitas juga. Nilai salinitas ini kita kasih angka 3. Kemudian ditambah lagi dengan 0,0000068 kalikan dengan nilai salinitas lagi. Tahun kali pangkatnya berubah dari pangkat 2 sekarang pangkat 3. Dan langsung saja kita enter. Kita sudah mendapatkan nilai P ya, nilai pressure. Lanjut, kita akan mencari nilai D atau nilai densitas. Untuk nilai densitas ini kita harus menggunakan tabel apendik, khususnya tabel apendik 2. Oke, jadi tadi ada teman saya yang nanya kenapa enggak. Kak, mungkin saya pause sebentar, kelompok saya ada yang nanya. Oke, mohon maaf atas interupsinya karena ada anggota kelompok saya yang diskusi tadi. Oke, jadi kita lihat di sini, kita akan mencari nilai densitas. Nah, kita masuk ke tabel apendik 2 dan jangan salah. Tadi saya salah di sini ya. Harusnya kedalaman 30 saya malah bikin 3. Itu karena saya lihat ininya. Nomor 2 saya ketukar antar nomor dan juga depth. Oke. Jadi karena saya memulai di kedalaman 30 maka nomor 29-nya naik 1 jangan salah lagi. Oke. Oke.
Pertama kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui. Ada temperatur dan juga nilai signal. Oke, langsung saja kita masukkan nilai temperatur dari tabel dari data yang sudah kita miliki. Dan temperatur itu tadi. Kemudian kita juga sudah mengetahui nilai apa? Aduh, apa? Nilai apa ini namanya tadi? Nilai densitas pada tekanan atmosfer. Nah, oke. Sekarang setelah kita mengetahui nilai dari apa namanya? Ini temperatur dan juga densitas pada tekanan atmosfer, kita bisa mencari nilai batas-batas dari batas-batas atas maupun batas bawah dari nilai data yang akan kita. Nah, untuk melakukan ini kita memerlukan tabel data appendix yang sudah disediakan juga oleh asisten sebelumnya. Kita mulai dari yang pertama ini. Dari temperatur ya. Dengan dia nilainya 3. Nah, tabelnya ada di sini. Oke, ini appendix 4, appendix 2 itu ada di bawah. Nah, ini dia. 30 bisa kita lihat nilai 30 itu di sini ya. Itu sebentar. Sepertinya ada yang salah. Kalau batas mana? Kok sulit bisa? Wah, sorry, sorry. Oke, jadi aku udah lihat ya salahnya di mana. Jadi di sini aku sepertinya tadi emang nggak tahu mungkin jadinya kepleset mungkin ya. Aku salah ngambil data. Oke, jadi ini kan temperatur aku malah ke kedalaman tapi harusnya ini. Sorry, sorry. Nah, oke. Sekarang kita lihat angka 27,524 ini batas. Kita bisa lihat batas atas dan batas bawah. 27,524 itu kan terletak di antara 25 dan juga 30. Ini ya, ini batas atas, ini batas bawah, ini batas atas. Jadi kita akan tulis untuk masukkan data ini batas bawahnya sebesar 25 dan batas atasnya itu sebesar 30. Oke. Sekarang kita itu tadi adalah data secara vertikal. Nah, densitas pada tekanan atmosfer ini merupakan data yang kita analisis secara horizontal kalau dari tabel appendix. Di batas-batas itu batas-batas horizontal lah ya. Itu nilai 27. Nah, kita lihat nih 27. 27, berapa dia tadi? 27,068. Nah, 27,068 ini terletak di antara 27 dan juga 28. Jadi, kita masukkan nilainya. Batas bawahnya itu adalah 27. Batas bawahnya itu adalah 27. Dan batas atasnya itu adalah. Setelah itu, kita lihat nih. Sekarang kita lihat cari nilai E, F, G, dan H. Ini akan berguna untuk kita masukkan eh, rumus untuk mencari interpolasi. Nah, rumus E ini kita dapat dari melihat titik yang merupakan pertemuan antara titik A dan juga ya, titik A dan juga C. 25 dan 27. Eh, sini 25 dan 27 itu mana? Ini 25 nih. Ser. Ini juga 27. Shoo. 4,69. Kita masukkanlah nilai di sini 4,69. Oke, ya. Nilai F sekarang. B, C. 30 dan 27. Mari kita lihat. Sercing. Oh, ini udah syah. 6,3. Baik, kita masukkan nilai 6,3. G, kita lihat nilai G itu kita dapatkan dari pertemuan titik D dan juga A. Itu 25 dan juga
Maaf, apa-apa. Eh, saya sebenarnya ada asma dari beberapa hari ini agak kambuh. Oke, jadi kita akan lanjut fokus dulu di A. Itu 25 dan juga 28. 25 dan 28 ini bisa kita lihat di sini. Di 25, serut, 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 phew, 28. 4,76. Masukkan lagi di sini, 4,76. Lanjut. Kemudian nilai H. Dari sini adalah D dan juga B. D dan juga B di sini tadi, dari mana? Sorry, sorry, sorry. 30 dan juga 20. Ini dia. Pinci. Kamu di sini 6 dan juga 37. Masukkan. Sip, mantap. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah memasukkan rumus interpolasi X, Y, dan D. Oke. Sekarang kita bisa untuk rumus interpolasi sendiri kita bisa lihat di sini sudah disediakan. Nah, ini adalah tiga rumus interpolasi. Sekarang kita masukkan saja langsung tanpa berlama-lama lagi. Ya, satu itu kita dapatkan dari ini ada X ya guys. X. Dan ditambah. Oh my god tuh bukan. Ah, itu karena kita harus masukin nilai T kalau nggak salah ya. Iya betul, T dikurang A. Berarti ini dan dikurangi sama ini. Itu kalau dengan kurung kalikan. Artinya itu kita kalikan dengan S dan dikurang N. Nah, F itu sendiri ada di sini. Ada ini E, ini F. Sorry, sorry, sorry. Kemudian F dikurang E. Iya, betul. Nah, baru setelah itu kita bagikan dengan B dikurang A. Ini yang dikurangi seperti ini. Atau itu kurung, kemudian, wah, let's go. Oke, kita sudah dapatkan nilai X. Mantap. Kita sudah membuat sedikit progres. Rumus interpolasi ini nanti akan kita gunakan sampai appendix 4, appendix 5. Kita juga sudah pernah menggunakan rumus ini pada praktikum geologi laut di semester sebelumnya. Oke, sekarang kita akan mencari nilai Y dengan cara yang sama, yaitu menggunakan rumus interpolasi yang sudah tersedia di sini. Oke, yang pertama cari dari nilai G dulu, ya, bukan dengan nilai G itu kalau nggak salah ada di sini. Ya. Benar tidak? Yap, G, dan ditambah, sorry, C. Kok demo mulu sih, guys? Aduh, C di sini tuh T kurang A, berarti seharusnya sama. C kan dari C, kurang sama. Kurang kita kali. Itu kita kalikan dengan H dikurangi G. Nilai H itu E, F, E, E, F. H itu ada di sini. Ini kurangnya dengan C. Itu tidak H gitu. Ini H. Kita tutup kurungnya. Baru kita bagi.
seperti biasa kalau nggak salah itu C dikurang dari itu B dikurang A. Ya, ini B-nya, ini adalah A-nya. Kita tutup kurung dan let's go. Oke, kita sudah mendapatkan nilai Y-nya. Lanjut, tanpa berlama-lama lagi kita cari nilai interpolasi D. Nanti akan kita gunakan untuk mengisi data densitas pada tabel. Seperti ini rumusnya sudah terlihat. Oke, kita mulai dari nilai X. Ini nilai X. Coba untuk kurungnya seperti biasa C dikurangi ini B sama seperti di atas ya. Betul tidak ya? Kalau nggak salah bukan X ya. Oh, wait. Bukan C yang dikurangi guys. B harusnya itu adalah nilai densitas pada tekanan atmosfer. Yang artinya itu di sini. Dan itu juga dikurangi bukan sama A, tapi dikurangi sama nilai B. Tuh, sama nilai C. Nilai C itu berarti harusnya ada di bawah nilai di sini ya. Oke, dan di sini sudah. Kemudian setelah itu kita kalikan. Nah, kalau di sini kali apa ya? Y kurang X. Jadi kita bisa tahu Y-nya tadi kan kita udah dapat ya. Di sini cuma karena agak susah kita bikin aja. Kita ketik mana aja N31 kurangin. Kalau di sini tadi apa? Itu L. L31. Tutup kurungnya. Jadi dua kali. Bagi dengan D kunci. Berarti G 31 kurang dengan E 31. Kok 31? Kurung dan let's go. Oke, kita sudah mendapatkan nilai densitas. Oke, inilah nilai yang kita butuhkan untuk isi grafik. Nah, ini dia. Pencet mulu, guys. Oh, nice. Kita sudah mendapatkan nilai densitas, tapi perjalanan kita masih panjang, guys. Oke, waktunya kita mencari nilai T1. Kita di sini. Ya, ini dia. Mendapatkan nilai apa ini? Simbol apa ini? Sigma atau omega ya? Saya pun sendiri lupa. T1 itu ya, yaitu nilai ini nilai densitas pada tekanan atmosfer dikurang dengan nilai perubahan densitas terhadap temperatur atau nilai D. Dengan langsung saja. Jadi, dapatkan nilai besar ini untuk yang ini kurangi dengan nilai yang gini ya. Oke, sudah mendapatkan nilai. Ini lanjut kita mencari sigma T. Sigma. Oke. Nah, ini rumusnya bisa kalian lihat sendiri di sini. Aduh, mohon maaf kalau suaranya mungkin agak sedikit apa soalnya tiba-tiba hujan deras ya. Suatu G sembilan dua dibagi 500 G bersatu plus 2 dan kurung bagi dibagi dan dalam kurung B bersatu tambah 67,5
Ya. Kita itu sudah sama seperti yang ada di sini ya. Kita bisa lihat sendiri di nomor 6 di situ. Oke, setelah kita masukkan di rumusnya dan kita tutup dengan kurung, maka kita akan klik di tombol enter. Dan kita sudah mendapatkan nilainya. Oke, dan misalnya agak panjang. Selanjutnya kita akan mencari nilai AP. AP sendiri kita bisa lihat ada di sini. Oke, seperti inilah rumusnya. Dan kita akan segera masukkan. Gitu. Kurung. Benar. 0,001 0,0010843. Benar nggak sih? 0,00184. 0,01843 dikali dengan T, temperatur. Temperatur itu tadi G ya. G 31 di situ. Kemudian temperaturnya kita pangkat, kita kasih pangkat ya. Kali dengan 10 pangkat min 3. Kita sudah mendapatkan nilai dari AT dengan rumus yang begitu panjang hasilnya 0,3. Ini sudah ada sedikit yang mau saya buat foto. Seperti kan ada pembulatan. Oke, kemudian lanjut kita akan mencari nilai BT. Rumusnya seperti yang terpampang demikian, yang panjang juga. Oke, karena itu nilai kita mulai dengan nilai T, berarti misalnya kita ketik G, G 31, dan dalam kurung 18,03, ya benar tidak ya. Coba kita lihat dulu teman-teman. Oh, iya benar, 0,3 itu ya, 0,30. Dan bentar pasti autocorrect jadi 0,3. Karena kalau desimal terbacanya pun itu sama ya. Oke. 0,8164 dikali dengan temperatur lagi itu G31 dan tutup kurung tambah kemudian 0,0166 kalikan dengan G31. Kita kasih pangkat kedua dan tutup kurungnya. Tutup sekali lagi kurungnya. Baru kita kali dengan 10 pangkat negatif. Enak. Betul tidak tuh? Bener ya, 10 pangkat 6. Oh iya betul. Oke, kita enter. Waduh. Oh, kita belum kasih sama tanda sama dengan guys. Oke. Nah, baru bisa masuk.
sudah mendapatkan nilai dari PT. Sekarang kita masuk ke nilai ini. Apa nih? Ya, sigma atau omega T2. Ada di sini juga rumusnya. Mana ya? Ah, ini dia. Saya samanya seperti ini ya. Kelihatannya rumit, tapi sebenarnya enggak. Ya, cuman itu cuma penjumlahan dan pengurangan dan perkalian saja. Oke, kita masukkan saja nilainya di sini. Besar. Nol koma satu tiga empat. Kita tutup dan kita kalikan. Nah, tadi di rumus saya ingat ya, satu kurang 31, kemudian ditambah, kurang ditambah guys, 0, kok 0, sorry, itu ditambah 0, oh, tidak satu, iya kan, iya kan, iya kan, iya itu, jadi dikurangin KT, bisa ditambah sama BT, oke. Nah, BT-nya ini tapi nggak sendiri guys, si oh 31 ini si BT ini, itu ada tiga kali guys, ada nanti bawa kawan gitu. Kawannya itu si J31, tapi si J31 ini pun dikurang ya. Kurang 1334. Dan kita tutup itu dua kali ya. Sesuai prosedur. Oke. Dalam hitungan 3, 2, 1 kita enter. Boom. Dan kita sudah mendapatkan nilai smart itu. Oke. Sekarang kita akan mencari nilai delta ST. Mari kita lihat di rumus Excel. Nah, ini delta ST itu adalah faktor anomali ya guys. Ada anomali di sini. Anomali densitas yang tidak bergantung pada tekanan atau delta ST. Rumusnya itu bisa ya kita lihat di sini. Ini ada ya konstantan 0,02736. Jadi kita langsung masukkan saja ya rumus ini rumus. Sehingga kita bisa segera mengolah data. Let's go. 0,02376, kemudian kita kurangkan dengan 10 pangkat min 3. Bisa kita kalikan dengan nilai dari L31. Sini guys. Kita tutuplah kurungnya. Kita kurungnya dia itu di situ. Baru lagi kita kali. Bawahnya itu 1, 10 kali pangkat min 3. Tapi seperti biasa guys, karena ini perkalian jadi kita tahu sifat perkalian seperti apa. Kalau kita taruh di belakang pun. Selama dia itu kontak perkalian dengan nilai L31 pun tidak masalah ya guys. Karena sifat perkalian beda dengan penjumlahan, hasilnya pasti kontak sama. Oke, kita enter saja. Dan kita sudah mendapatkan ini. Ups, agak penuh ya tapi nggak apa-apa. Nah, kita masuk ke bagian yang muter-muter lagi nih. Itu data SP, itu apa? Sigma atau apa itu ya? Tanda itu. Aku lupa tanda. Oke. Untuk mendapatkan nilai itu kita harus itu tuh ada dari nilai appendix ya. Appendix 4 tadi. Kita akan beralih ke appendix 4. Kita lihat rumusnya di sini. Nah, jadi itu adalah anomali densitas yang tidak bergantung pada temperatur. Jadi itu adalah interpolasi antara S dan P dan appendix 4. Kemudian hasilnya dikalikan dengan 10 pangkat min 5. Oke, langsung saja. Mulai. Appendix 4. Oke, seperti biasa jangan salah lagi ya. Kita itu di nomor 29 karena kedalaman 30. Itu kita mulai dari sini. Oke. Nilai data yang akan kita gunakan adalah nilai P dan juga nilai S. Nilai pressure atau nilai tekanan dan juga nilai salinity atau salinitas. Oke.
Jadi bisa kita sudah dapatkan nilai P dari perhitungan sebelumnya kita langsung masukin ya. Terus di sini kalau nggak salah ya. Ya, nilai S, nilai salinitas kita juga sudah punya dari tabel sejak awal. Salinitas itu kalau nggak salah di oh ya, benar lihat. Enter. Nah, sekarang kita sama seperti tadi kita menentukan batas-batas. Seperti biasa kita intip dulu tabel appendix. Berarti ini appendix 2 kita ganti, kita lihat tabel appendix 4. Oke. Nah, karena nilai pressure ini dan tekanan ini, dia kita lihat di sini secara vertikal nih. Nih ya, secara vertikal seperti ini. Itu dia nilainya ada di 30,1658 antara 0 dan antara 100. Lihat buat saja. Batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah 100. Kemudian untuk 33,68 sendiri kita lihat di sini itu secara horizontal. 33, berapa tadi? 0,68. Itu ada di antara 33 dan juga 34. Berarti batas bawahnya itu adalah 33 dan batas atasnya itu adalah 34. Nice. Sama seperti sebelumnya kita akan mencari titik nilai dari E, F, G, dan H. Untuk nilai F, G, H, kita lihat lagi dari tabel interpolasi. Nah, nilai E itu adalah temuan A dan juga C. Ya kan? A dan C itu 0, guys. Nah, di sini, mana tadi? Yaitu 0 bertemu dengan 0. Ya, jadi pasti 0, guys. 0. Oke, lanjut. Kita lihat nilai F. F itu lebih dan juga C. 100 bertemu dengan 33. Jadi pertemuan antara 100 dan juga 33 itu memberikan kita nilai sebesar negatif 0,3. Lihat 0,3. Kita enter. Dan setelah kita mencari nilai H. Ya, itu adalah pertemuan. Kalau pertemuan adalah pertemuan D dan juga A. Itu 0 dan juga 34. 0 dan 34 itu bisa kita lihat di sini 0 dan juga 34. 0 dan pertemuan ini nih. H itu pertemuan D dan juga B. 100 dan juga 34. Oh, 100 dan 34 itu memberikan kita, dan kita meluncur, itu dia. Kita sampai di situ, negatif min 0. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukkan rumus interpolasinya nih. Jadi sebenarnya rumus interpolasi X dan Y di tabel appendix 1 dan 2 itu sama aja ya, guys. Nah, ini adalah rumus tabel appendix X, jadi biar nggak makan durasi terlalu lama, kita copy paste aja. Oke, kita sudah dapatkan nih nilai interpolasi X. Kemudian Y. Sama juga kita akan melakukan hal yang sama, yaitu kita akan mengcopy paste. Nah, kita sudah dapatkan nih nilai-nilainya nih. Sekarang kita tinggal cari nilai SP. Nah, yang SP-nya ini tuh adalah interpolasi dari X dan juga dari Y. Jadi interpolasi dari ini sama ini. Atau bisa kita bilang itu sama aja dengan nilai D yang ada di sini tadi ya. Itu sama aja dengan nilai D yang sudah kita hitung tadi. Jadi kita copy paste aja dari sini. Lalu kemudian kita tempel di sini. Oh, wait. What? Oh iya, sorry. Nah, Y, ada Y di situ ya. Ada 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 nilai Y yang harus saya ganti karena di awal tadi. Oke, jadi Y itu cuma dipakai sekali ya di sini. Yang masih kosong ini tuh apa? Oh,
EN 31. Bisa di situ apa berarti? Y dikurang X. Y-nya, Y di sini itu harusnya berarti kita ganti jadi M, dan X-nya di sini tuh harusnya jadi, benar sih udah LM. Tapi itu aja yang diganti harusnya. Selebihnya udah bagus. Oke. Dan ya kita sudah dapat nilai, tapi belum kelar nih guys. Untuk mendapatkan nilai SP-nya itu, hasil dari ini harus kita kalikan dengan 10 pangkat min 5. Kita ambil, dan kita kalikan dengan 10 pangkat min 5. Enter, dan wadidaw. Ini kecil sekali ya guys. Kita sudah mendapatkan nilai SP. Oke, yeay. Sekarang kita masukkan ke sini. Direkam ya? Oke, lalu kita ambil dari sini. Boom, kita sudah mendapatkan. Lanjut, itu adalah nilai STP. Nah, untuk yang TP ini sendiri pun sama. Kita juga harus melakukan interpolasi lagi di appendix 5. Jadi langsung saja kita ke appendix 5. 21 lagi. Kita lihat nilai apa yang kita butuhkan. Jadi kita membutuhkan nilai P, pressure, dan juga nilai T. Oke, kita nilai P, nilai P-nya itu. P itu ada di, oke, kita let's go. Oke, T ya, temperatur. Nah, sini, ya, klik dan kita wadidaw. Seperti biasa, untuk menaruh atau kita pasang di sini data-data nilai batas atas ataupun batas bawah, kita harus lihat dulu di tabel appendix nih guys. Record code. Aku nggak record lagi, aduh takut kali aku. Coba kita cek. Kita lihat nih, ini kan tabel appendix 4 ya. Sekarang kita pindah dong ke 5 nih, tabel appendix terakhir. Oke. Ini setelah kita masuk ke tabel appendix 5, dari 30,168 itu udah di, ini secara vertikal. Itu terletak di antara 0 dan juga 100. Langsung kita pasang nih. Batas bawahnya itu 0, batas bawah itu 100. Batas atas itu 100. Nah, 27,54. Kita kali ada secara horizontal. Oke, 27,54. Itu dia terletak di antara 25 dan juga 30. Berarti batas bawah itu sebesar 5 dan batas atas itu sebesar 3. Lanjut, sama seperti langkah yang sudah kita ulang berkali-kali sebelumnya, yaitu kita akan mencari nilai E, F, G, dan juga H. Oke, pertama kita lihat dari nilai E, yaitu A, C, itu udah 0,100, ya itu udah pasti 0. Ya kan, ya. Kemudian dari nilai F itu B, C, 100,25. Kita lihat 100,25 berapa nih? Kita mulai coba dari sini. Ser, C, dah, nabrak. 25 ke sini. Oke. Jadi dari 100,25 kita menemukan bahwa nilai temuannya itu adalah 3,29. Dari 3,29. Nah, nanti dibagi. Selanjutnya itu nilai G di koma A di sini ya. D. D-nya nih.
Nah, ketemu A ya udah pasti nol. Dan di koma B nilai H. Di koma B itu 100 ketemu dengan 30. Jadi 100 ser nabrak nih. Oke. Ketemu akhirnya nih 1 sama 30. Mereka tuh janjian di 4,2. Dan seperti biasa, kita bisa lihat di sini bahwa rumus ini bahwa untuk menemukan nilai ini pun dan lagi kita akan menggunakan interpolasi X dan juga Y. Dan berapus ini jadi S dan P dan appendix 5. Dan sama seperti sebelumnya, hasilnya kita akan kali dengan 10 maka binding. Jadi rumusnya sebenarnya sama saja. Tabelnya pun sama kan X, Y, dan juga itu bisa kita bilang itu sebagai nilai D. Oke, langsung aja kita ambil rumusnya kita. Setelah di sini kita dapat, dan untuk nilai Y-nya pun kita akan melakukan hal yang sama. Sorry. Di sini. Nah, nilai interpolasi antara X juga Y-nya. Lagi. Dan sama juga kayak itu. Nilai dari ini akan kita kali dengan 10 pangkat min 5. Ya, oke. Sudah mulai. Mantap guys. Oke, kita sudah mendapatkan data yang kita butuhkan mengisi bagian ini. Oke, kosong ini ya guys ya. Oke, langsung saja kita ambil sini. Buat perjalanan kita sudah semakin dekat menuju akhir, tapi ini masih Excel guys. Kita masih harus mengisi data-data yang di bawahnya. Jadi bersabarlah sedikit. Nah, selanjutnya kita akan lihat data ini. Dan simbol yang sendiri ini itu adalah anomali densitas ya guys. Aduh, banyak banget anomali ini. Jadi serem ini anomali. Itu rumusnya delta ST plus ini. Jadi intinya kita tinggal jumlah-jumlahin aja yang udah kita dapat sih. Jumlahin ini. Oke, langsung saja buat itu ketikkan Q ini kemudian ditambah sama ini QRS. Udah kayak soal bangun datar segitiga nih guys. Ini nggak muat tapi ya guys. Kita besarkan sedikit lah ya. Kita kasih dia ruang. Nah, nanti. Oke. Kemudian ini apa lagi namanya? Mega 350 dan juga P. Mega 350 dan juga P. Kita coba lihat di sini tuh apa ya artinya guys? Oh, ini artinya nih. Volume spesifik air laut standar. Beginilah rumusnya. Waduh, kalau dijelaskan mungkin agak sedikit berbelit tidak sayang. Jadi langsung saja kita masukkan rumus di sini ya guys ya. Rumusnya itu kita mulai dengan tadi ada konstantan ya di sini yaitu 972 dan dikurang oh, kali bisa. Nah, I31 di sini tuh apa guys? I31 di sini adalah P. Nah, itu tekanan guys. Kurung ya. Habis itu kita bagi dengan 10 min min 5. Kita lihat di sini kan. Nah, benarnya itu. Ternyata kita sudah dapat kan. Kita sudah dapat anomali lagi guys. Apakah akan ada anomali lagi? Kita lihat sekarang nih. Omega STP. Oh, kali ini bukan anomali guys. Tapi volume spesifik in situ. Oh, tadi bukan anomali guys. Itu volume spesifik air laut ya.
Kali ini volume spesifik in situ. Jadi nilai yang sudah kita dapatkan tadi ditambah dengan nilai yang ini. Hanya dan lima. Oke, langsung saja. Step ini langsung. Satu, apa, ini misalnya. Step. Nah, 0,975 nih. Kita cari yang Pro STP. Masa jenis pastinya. Ya, densitas. Oke, 1 per ASTP tadi. Itu, oh, belum kita kasih tanda sama dengan guys. Nah, itu dia nilai 1,26026. Terakhir inilah guys. Ini yang kita cari-cari. Densitas terakhir. Cari-cari guys. Itu faktor densitas. Inilah rumusnya. Jadi nilai densitas spesifik in situ yang sudah kita dapatkan tadi, kurangin lagi sama 1. Baru kita kali sama 10 pangkat 53. W31. Waduh, namanya serem banget guys. W31 tuh udah kayak, itu biasanya eh, warhead nuklir yang ada di senjatanya orang Amerika. W31. Jadi 10 pangkat. Itu fun fact aja dari. Oke, kita sudah mendapatkan satu garis penuh. Misi kita sekarang adalah melengkapi ini semua. Ya, saya sebenarnya udah kemarin udah nyoba sih lengkap sama tapi untuk video kali ini saya cuma akan mengisi dari sini sampai kedalaman sini. Nah ini mereka kira-kira ini semua mereka punya rumus yang sama. Tarik aja ke bawah ini dan cheese sudah dapat nih. Ini pun juga sama, kita bisa pakai rumus karena rumusnya sama, kita bisa langsung tarik ke bawah. Ini juga sama, langsung tarik ke bawah. Oke dapat. Nah ini yang akan ini yang mulai rese dan bandel nih. Untuk rumus yang ini kan sama semuanya guys yang bawah. Jadi ini bisa langsung otomatis kita pakai. Yang ini pun perlakuannya sama. Nah kebetulan nih ya guys ya. Nah, ini pun batas atas dan batas bawahnya itu semuanya sama guys. Jadi ini akan sangat mempermudah kita ya. Kebetulan dapat angkanya cakep. Jadi kita bisa langsung bikin nanti gini ini sama semua guys ya. Sama semua. So, yeah. Nah, oke kita sudah dapatkan XD. Aduh, Kak, aduh, kacang gue kayaknya ada. Apa ya? Waduh, mau dikadir kah aku ini? Diberikan. Nah, oke, mantap guys. Udah dapat. Oke, kita guys. Oke. Ini bisa kita tarik ke bawah. Yeay, kita dapat. Ini dan ini pun sama. Tarik aja langsung ya guys ya. Wush, sangat. Gitu ya. Kita bisa langsung tarik ke bawah. Nah, untuk nilai. Wah, ini juga masih bisa ya. Kita udah harus pakai appendix. Oke, sama. Bah. Oh, ini terakhir. Nah, di sini kita harus pakai nilai appendix ya, guys. Nah, untuk ini sama untuk sini udah harus pakai appendix lah. Udah rese bisa dibilang. Udah bandel ya, deh. Nah, ini kita ambil. One, two, three, go. Oke, ini pun sama demikian. One, two, three, go.
Oke, kebetulan sama seperti tadi guys, batas atas dan batas bawah semuanya ini sama ya. Jadi kita bisa langsung tarik-tarik aja. Kita nggak harus cek-cek manual. Sekalipun kalau saya ngerjain semua dari awal, sebenarnya saya ngecekin manual sih. Kemarin pas sudah teman satu kelompok saya ngirim hasil pengerjaan ke kedalaman mereka pun itu saya ujung-ujungnya saya ngecek manual sendiri lagi dari awal. Dan ternyata ada hasil mereka yang salah dan sedikit, gak sedikit sih, beda ide dari saya. Itu bakal berpengaruh sama grafik yang akan kita bikin nanti. Jadi alangkah baiknya kalau kalian bekerja sama pun guys, alangkah baiknya kalian apa ya namanya ya, hitung lagi manual sendiri untuk memastikan. Karena kan teman kalian bisa aja keliru, atau kalian sendiri bisa aja keliru. Jadi nggak ada salahnya untuk cek ulang lagi. Nah ini sama, di sini pun juga sama ya teman-teman. Ya ini tinggal aku copy-copy sih karena kebetulan mereka ini nilainya nggak jauh beda ya. Jadi batas atas dan batas bawah itu pun sama. Nah karena batas atas dan bawahnya itu sama. Jadi nilai EFGH-nya pun ya sama guys. Cuma bakal beda di perhitungannya aja. Itu bedanya nggak apa-apa. Sip. Oke, kalau udah gitu, kita tinggal ke sini. Nah, ini semua udah sama lah yang ke bawah. Tarik ke bawah. Oke, pengerjaan Excel kita sudah selesai. Sebentar lagi kita akan memasuki fase dalam pengerjaan melalui software Grabber. Tapi sebenarnya, kakak, saya mohon maaf, saya pause dulu karena saya perlu minum obat ya. Kalau enggak, asma saya kamu parah lagi. Oke, kita break dulu sebentar. Oke, kembali lagi kakak dan teman-teman. Dan jadi saya baru saja, apa tuh namanya? Saya baru saja makan sekalian minum obat ya. Oke, sarannya sudah siap, lanjutkan kembali. Seperti yang saya katakan sebelumnya, setelah break, saya akan melanjutkan untuk membuat grafik dengan menggunakan software Grapher. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, jadi sebelum untuk membuat server Grapher itu ya ini saya sudah melengkapi tabelnya. Kayak kalau live stream main off screen mining deh. Dilakukan secara off screen. Oke. Karena kalau saya kerjakan ini on screen itu pasti bakal makan durasi terlalu lama. Nah, jadi sebelum kita membuat grapher itu, kita perlu membuat sebuah tabel tersendiri yang nantinya akan digunakan sebagai data untuk eh, membuat grapher itu sendiri. Nah, ini saya sudah membuat tabel ya. Jadi ada tabel depth kedalaman, ada tabel temperatur, tabel salinitas, tabel densitas, kemudian ada tabel latitude dan juga longitude. Oke, untuk depth ini sendiri kita menggunakan data kedalaman dari stasiun 8 nih. Jadi kita akan ambil data dari seluruh stasiun 8 mulai dari kedalaman paling atas sampai bawah ya. Kelewat satu. Sebentar ya guys. Oke, jadi kita tarik turun ke bawah sampai di sini. Oke, lalu langsung saja kita copy. Setelah itu kita tempellah di sini dan boom. Oke guys, tampaknya ada sesuatu yang aneh. Hasilnya justru malah ref. Ref di sini bukan berarti kita salah atau apa, tapi format pastenya kita harus ganti. Kita menggunakan format values.
Nah, makanya yang akan muncul akan menjadi nilai angka yang akan kita gunakan. Kita lakukan hal yang sama pada temperature, salinity, density, latitude, and longitude. Oke, jadi kita ambil mana nih? T, temperaturnya. Temperatur dari stasiun 8 mulai dari kedalaman paling atas ya dari sekitar permukaan sampai mendekati dasar perairan. Oke, nah, paste dan sama juga value. Dan kita lakukan lagi hal yang sama. Aduh, oke guys. Ini agak sedikit menyebalkan ya. Oke, oke. Cuman ya nih. Aduh, ya udahlah. Ini sangat gak enak dilihat tuh kayak begini. Cuman agak ribet lagi nanti. Nah, ini salinitas ya. Oke, kita sudah lihat Pak. Jadi di mana lihat sih? Benarkah itu kawan? Ya, oke. Oke, kita udah dapat data kedalaman, data temperatur, dan juga data salinitas. Nah, sekarang kita akan lihat data densitas final yang akan kita pakai. Nah, untuk data densitas final itu kita pakai ini nih, guys. Jadi kita benar-benar berpetualang dari sini sepanjang ini tuh sampai ke sini tuh untuk mendapatkan data ini. Gak apa-apa, ayo lanjut. Oke, itulah data yang akan kita gunakan pada nantinya. Sip. Nah, kemudian selanjutnya kita harus memasukkan data latitude dan longitude. Untuk data ini bisa kita lihat pada file yang telah diberikan oleh kakak-kakak asisten. Ada di sini. Nah, karena saya sendiri eh, pada proyek ini tuh bekerja untuk mengolah data yang ada di stasiun 8, maka saya akan gunakan data latitude dan longitude khusus stasiun 8 saja. Jadi ini saya copy dan saya pindahkan ke sini. Ke sini. Selanjutnya saya tinggal copy paste aja sampai bawah. Nah, oke. Jadi inilah tabel yang nantinya bakal kita pakai, guys. Dua ada kawan gue itu ngecek mungkin biar tambah bagus ya tabelnya kita kasih sedikit warna. Ini kita kasihlah warna apa ya? Warna biru. Biar cakep dikit, guys. Aduh, saya nggak pakai mouse ya, pakai bener pakai touchpad aja nih. Oke, setelah kita kasih nih warna merah. Kemudian ini biar bagus juga lihatnya ya, sekalian biar enak nanti kita ngolah datanya ya teman-teman. Jadi kita pakai ini. Aduh, sakit kaki gue nih. Kita kasih warna hijau. Lalu kita kasih juga yang ini warna merah. Ya, waduh, jadi kayak bendera Prancis dan Italia ya teman-teman. Nah, kalau misalkan udah nih kita selesaikan tabelnya. Seperti biasa, langkah selanjutnya adalah kita save pastinya dong. Ya, itulah nanti kita bakal save ya teman-teman. Oke, saya udah save sebelumnya. Apa-apa lah, di save lagi aja. Saya sebelumnya udah save untuk coba-coba ya. Nah, jadi kalau kita udah selesai membuat ini, langkah selanjutnya adalah, ups, ya,
Banyak banget lagi tab-tabnya. Nah, kita membuka software Grabber. Oke. I will register later. Oke. Kalau kita sudah sampai di aplikasi Grabber ini, langkah selanjutnya adalah kita membuka file yang akan kita jadikan referensi. Waduh. Oke, ini kita open ya guys ya. Ini dia mana ya? Ya udahlah, bisa deh. Nah, sekarang kita udah dapet nih data dari apa tuh namanya? Kedalaman maupun temperaturnya. Langkah-langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat grafik. Yang pertama kita akan membuat grafik eh, temperatur. Hai. Jadi setelah kita blok yang bagian ini langsung saja kita line and scatter. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, kita lihat di sini ya teman-teman. Nah, untuk saat ini X kolom itu atau ini ya sumbu X, sumbu vertikal, sumbu horizontalnya masih kedalaman. Maka harus diganti karena kita mau sumbu yang X-nya itu menunjukkan data temperatur. Nah, baru yang secara vertikal ini kedalaman. Ini kan aneh ya guys ya. Nah, gimana biar nggak aneh, biar nggak terlalu aneh lah ternyata. Bukan nggak aneh. Tapi kita lihat bagaimana perkembangannya temperatur itu, perubahan temperatur seiring kedalaman. Maka kita harus ganti nih. Y-axis. Y-axis ini kan x-axis ini. Nah, ini adalah descending. Oh, itu. Nah, ini dia. Bisa kita lihat di sini. Oh, oh, sebentar. Ini ada yang harus ini. Ada yang datang sebentar ya. Oke, teman-teman, mohon maaf interupsinya. Jadi akan saya lanjutkan. Ya, jadi nah kita bikin yang descending. Oh iya, sebelum kita lanjut kita harus bikin judul dulu ya guys. Jadi biar kita tahu judul dari grafik ini. Mana ya? Pakai times nih loh kan. Dan untuk format untuk formatnya itu ya yang pertama itu loh, graphic temperature. Oke, ini nama saya. Oke, udah name saya dan kelas saya itu saya berasal dari tes nomor 8 dan saya mengolah data stasiun 8. Oke, namanya udah jadi. Ini biar pakai pas gitu. Ya buatlah dia posisi ini. Kelebihan gitu. Dan ini.
Ini juga sudah kita hilangkan dari saya. Ya, kalau itu udah, hmm, apa ya? Ini, y-axis. Oh, ini udah diganti. Kita kasih nama ya. Kan y-axis ini tadi udah kita ganti. Kalau itu jadi depth. Atau gerak apa sumbu Y itu akan menunjukkan informasi tentang kedalaman. Jadi langsung saja kita buat ya. Oke, ya, enter aja. Kemudian hal yang sama juga kita lakukan. Ada x-axis. Kita beri judul x-axis ini akan menggambarkan temperatur atau sumbu x ini akan menggambarkan temperatur, perubahan temperatur seiring perubahan kedalaman di stasiun 8. Oke kan udah nih. Hmm. Nah, selanjutnya kita mau si sumbu x ini tuh ada di atas ya. Jadi kita akan set posisi sebenarnya. Kita buat show. Jadi kita kunci di atas, ini juga di atas. Nah, untuk aksisnya sendiri, posisinya kita ubah di atas ya. Oke. Nah, oh iya, untuk ini juga kita harus pindah ke atas. Nah, tapi kita belum selesai nih teman-teman. Kita harus bikin apa tuh namanya? eh di sini-sini nih. Kayak menggambarkan apa sih itu? Eh, keterangan dari data ini ya. Oke, kita klik labels, display label. Nah, kemudian ini pun kita pindahkan sedikit posisinya. Entar enggak. Ini enggak. Yang ini, aduh, 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 aduh. Ini 0,50. Oke. Nah, kalau gini kan jadi lebih kelihatan ya. Di situ ada lagi yang harus kita ubah ke sebentar. Hmm, nah, ini juga harus kita ganti ya. Kalau yang ini kayaknya nggak apa-apa lah kita biarkan aja gitu. Oh, sebentar ya teman-teman. Oke, saya kembali lagi. Ya, oke. Jadi teman-teman, kita udah berhasil membuat grafik perubahan temperatur pada perubahan apa nih namanya kedalaman. Selanjutnya kita juga akan melakukan hal yang sama untuk membuat grafik yang mengenai data salinitas dan juga densitas. Ya, tapi sebelum lanjut, kita save dulu.
Oke, jadi kita ke sini. Masih ada paradoks interaktif. Nah, jadi kita buat dalam bentuk PNG ya teman-teman. Oh itu sebelumnya ada grafik. Ini cuma percobaan saya. Ternyata hasilnya masih kurang tuh. Ada sedikit yang perlu diperbaiki tadi ya. Yang tadi sebenarnya kemarin malam itu saya buat. Formatnya apa ya? Kelompok ya. Baru kelas ya. Oh iya kelas. Oke, di save. Oke, kita sudah berhasil membuat grafik temperatur. Selanjutnya kita akan membuat grafik salinitas. Benar kan? Ya, kita akan buat grafik salinitas. Kita nggak perlu banyak mengubah. Cuma perlu kita ubah sedikit-sedikit aja kayak gini. Kemudian, ya judul-judulnya harus kita ubah lah ya. Mana mana. Oh ini dia. Kok worksheet sih? Mana sih judul itu? Title. Oh ini. Dan X-nya ini juga harus kita ubah ya. Dari yang tadinya temperatur, disalinitas. Oke. Nah, bisa lihat teman-teman bisa lihat di sini beginilah grafik salinitasnya. Sekarang mungkin perubahannya sedikit aneh ya. Dia tuh nggak menunjukkan perubahan yang linear atau konsisten, tapi nggak apa-apa. Memang begitulah kondisi di lapangan mungkin ya. Kayak semuanya selalu sesuai apa yang kita bayangkan, tapi nggak apa-apa. Kemudian kalau udah jadi gini, itu udah kita ubah. Ininya juga udah kita ubah. Baru deh kita ekspor juga. Grafik salinitas. Kelompok 8. Oke, sekarang yang terakhir nih teman-teman. Habis grafik salinitas, lanjut kita akan buat grafik densitas. Oke, let's go. Let's go. Oke, ini dia density. Densitas. Nampaknya perubahannya nggak jauh beda ya. Kita ubah sedikit judulnya. Tadi salinitas jadi densitas. Densitas. Oke. Kemudian sumbu X-nya juga harus kita ubah. Di densitas salinitas. Densitas. Nah, kalau udah gini, yang lain-lainnya juga udah kita edit, udah kita ubah, udah aman lah ya harusnya. Grafik densitas. Baru kita kan cek. Oke, tinggal kita save ya. Nah, oh belum belum. Nah, oke, begitulah kakak-kakak dan teman-teman proses pengerjaan dari Excel dan juga Grapper untuk proyek oceanografi fisika kali ini.
Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Semoga bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.